Ya, di posisi berapa kira-kira IHSG ditutup, meskipun memang kita cukup pesimis begitu ya IHSG bisa berbalik arah ke zona hijau, tapi kita lihat silahkan Syafinas dengan level finalnya di pukul 16 ini. Oke, ternyata ketok palu IHSG menutup hari ini kembali ke level 8.500-an atau 8.594 dan ditutup terkoreksi 0,28% atau kehilangan 23,76 poin. Ya, ternyata tetap berada di level 8.600-an atau terkoreksi 0,10%. Ini adalah posisi terakhir dari IHSG hari ini. Dan kita lihat secara sektoral, silahkan Dina. Mari kita lihat bersama, sektoral justru cukup mengejutkan pergerakannya, ada perlawanan. Kalau tadi sempat berada di zona koreksi, nampaknya cukup banyak sektor yang berada di zona apresiasi. Finansial menguat 0,14% dan konsumer menguat 0,18%, begitu juga dengan perindustrian menguat 0,12%, konsumer pelemahannya semakin tipis 0,25%. Kita lihat juga keempat sektor lainnya, ada 2 sektor yang menguat, ada 2 sektor yang melemah. Energi bahan baku menguat masing-masing 0,08 dan 0,17%, infrastruktur dan properti tertekan masing-masing 0,8 dan 0,51%. Kita lihat ketiga sektor yang terakhir. 3 sektor yang terakhir seluruhnya menjadi laggard bagi IHSG, transportasi masih konsisten dengan pelemahan yang paling dalam hampir 3%, lebih tepatnya terkoreksi 2,86%, teknologi dan kesehatan masing-masing melemah 0,52 dan 0,99%. Selanjutnya kita lihat posisi akhir rupiah pada hari ini. Sementara untuk rupiah sendiri masih dalam tren pelemahan terhadap USD yang turun 0,15% ke level 16.735. Sementara rupiah terhadap mata uang asing lainnya terhadap USD dan Euro terkoreksi 0,15 dan 0,07%, sementara terhadap Singapura dolar dan Yen Jepang terapresiasi 0,02 dan 0,70%. Ya pemirsa, kini kita akan memasuki pengulasan dalam IHSG di mana kita tahu memang sesi 1 IHSG terkoreksi 0,5% ke 8.568 dan transaksi terbesar hari ini memang datang dari saham-saham Bangun Kosambi Sukses. Salah satunya adalah CBDK milik Aguan dengan nilai mencapai 5 triliun rupiah serta berlangsung di pasar negosiasi, diantaranya juga ada saham Bumi, tercatat masih menjadi saham yang paling aktif juga diperdagangkan, bahkan nilai transaksinya mencapai 642 miliar rupiah. Nyaris seluruh sektor perdagangan tiarap di hari ini dengan koreksi terbesar dicatatkan oleh consumer non-primer, utilitas dan juga teknologi. Lalu dari sektor energi seperti apa Dina? Ya kalau dari sektor energi sendiri kan tadi kita sudah lihat sebenarnya di sektor di akhirnya bergerak di zona apresiasi. Tadi benar kata Syafinas, memang kalau kita lihat dari sesi 1 seluruh sektor berada di zona koreksi begitu atau di zona merah, tapi nampaknya di akhir-akhir ada perlawanan dan justru malah secara dominan malah sektor-sektor ini berada di zona apresiasi, mulai dari energi yang menguat 0,08, kemudian industrial yang menguat 0,18, basic industry naik 0,17, finance akhirnya berbalik arah menguat 0,14, kemudian juga non cyclical yang naik 0,18%, meskipun memang penguatannya moderat-moderat saja begitu, nggak ada yang signifikan. Tapi kalau kita lihat yang jadi laggard, terutama yang jadi biang kerok pelemahan IHSG hari ini adalah sektor transportasi yang menekan IHSG sampai 2,86%. Nah kalau kita bicara berkaitan dengan katalis, Syafinas dan juga pemirsa, memang salah satu atau katalis utama yang menjadi fokus atau menjadi concern para pelaku pasar di perspektif global gitu ya, itu berkaitan dengan era suku bunga rendah dari BOJ atau Bank Sentral Jepang, di mana pasar global pada hari ini berada dalam mode siaga menantikan 2 rilis data krusial dari Jepang yang dijadwalkan pada hari ini, yaitu Jumat, di mana fokus utama tertuju pada rilis data inflasi nasional Jepang yang diproyeksikan akan memanas ke level 3% secara tahunan atau secara year on year, di mana angka ini didorong kenaikan biaya energi dan impor yang mulai menggerus daya beli real dari masyarakat Jepang itu sendiri. Nah inflasi yang persisten tinggi ini sebenarnya menjadi amunisi utama bagi Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang untuk mengubah haluan kebijakan moneternya sejalan dengan data inflasi, di mana pasar meyakini bahwa Bank Sentral Jepang akan mengambil langkah historis dengan menaikkan suku bunga acuan menjadi 0,75% dari posisi saat ini.
Kemudian kalau kita lihat ada katalis dari defisit APBN yang terkendali di level 2,35%, namun memang penerimaan pajak ini masih ditunggu-tunggu ya terkontraksi, di mana Menteri Keuangan Purbaya Sadeo juga sudah reaktif berkaitan dengan fenomena ini dan melaporkan kondisi fiskal terkini di mana realisasi defisit APBN per November 2025 tercatat sebesar 560,3 triliun rupiah atau setara 2,35% dari produk domestik bruto atau PDB, di mana angka ini masih berada dalam koridor aman di bawah batas undang-undang, yaitu di level 3%, dan memberikan sinyal kepada pasar bahwa pemerintah tetap disiplin dan juga menjaga kesehatan anggaran di tengah gejolak global. Nah, keseimbangan primer yang mencatat defisit 82,2 triliun rupiah juga dinilai masih dalam batas toleransi. Namun di balik angka defisit yang aman terdapat lampu kuning pada sisi penerimaan, di mana Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suhasil Nazara mengungkapkan bahwa setoran pajak hingga November 2025 baru terkumpul 1.634,43 triliun rupiah, jauh dari target APBN yang sebesar 2.189,31 triliun rupiah. Ini kan lebih mengkhawatirkan lagi di mana penerimaan pajak ini mengalami kontraksi minus 3,21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, Syafinas. Iya, itu dari Jepang dan juga dari Indonesia. Sementara ada juga dari Amerika Serikat yang menjadi perhatian pasar, di mana inflasi Amerika Serikat ini anjlok ke level 2,7%. Ini menjadi lampu hijau bagi The Fed untuk bisa agresif merilis data nantinya untuk bisa memberikan kejutan juga bagi pasar global. Karena memang inflasi umum tercatat anjlok level 2,7%, sementara inflasi inti turun lebih dalam ke 2,6%. Nah, realisasi ini jauh di bawah konsensus pasar yang sebelumnya cemas. Inflasi akan bertahan bandel di angka 3%, tapi nyatanya turun ya. Dan data ini juga menjadi validasi kemenangan bagi The Fed yang tengah dalam siklus penurunan suku bunga dengan inflasi yang melandai drastis mendekati target 2% dan dikombinasikan juga dengan pasar tenaga kerja yang juga mulai mendingin. The Fed kini memiliki jalan tol nih untuk bisa melanjutkan era pemangkasan suku bunga secara lebih agresif tanpa keraguan di tahun 2026. Kurang lebihnya itu pemirsa, apa saja sentimen yang mempengaruhi dari pergerakan IHSG hari ini. Dan hari ini IHSG sudah ditutup. Kita akan nantikan seperti apa pergerakan IHSG pada hari Senin mendatang. Saya ucapkan terima kasih kepada Dina sudah membantu mengulas dari market hari ini. Kita masukin